Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal di Financial News. Hari ini kita akan mengulas secara mendalam kinerja keuangan konsolidasian tahun 2024 dari salah satu BUMN karya terbesar yaitu PT Wijaya Karya Persero Tbk. Di tengah tantangan sektor konstruksi, kita akan membedah struktur grup Wika, nilai goodwill yang tercatat, porsi kepentingan non-pengendali, hingga transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi yang mewarnai laporan keuangan tahun ini. Sebagai raksasa konstruksi, Wika beroperasi melalui konsolidasi dengan banyak entitas anak yang tersebar di berbagai sektor. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, PT Wijaya Karya Persero Tbk memiliki kendali mayoritas pada sejumlah anak perusahaan strategis. Berikut adalah gambar grafik PT Wijaya Karya Persero Tbk. Di grafik tersebut, ada PT Wijaya Karya Beton Tbk, yang sahamnya juga tercatat di bursa, di mana Wika mengendalikan 60% kepemilikan fokus pada industri beton pracetak. Kedua, di sektor properti dan hospitality, terdapat PT Wijaya Karya Realty dengan persentase kepemilikan yang kini mencapai 95,10%. Yang ketiga ada PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, di mana Wika menguasai 98,57% bergerak di bidang industri dan konstruksi. Yang keempat, di sektor konstruksi dan mekanik listrik, terdapat PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, di mana dengan persentase kepemilikan yang kini mencapai 97,99%. Yang kelima ada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Wika menguasai 69,30% saham bergerak di bidang konstruksi dan properti. Selain itu, Wika menguasai PT Wijaya Karya Bitumen sebesar 100% bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan aspal. Wika juga mengendalikan PT Wijaya Karya Serang Penimbang sebesar 84,17% yang merupakan operator proyek jalan tol strategis. Terakhir ada PT Wijaya Karya Tirta Jaya Jatiluhur yang sebagian besar sahamnya dipegang Wika sebesar 83,78% bergerak di bidang pengusahaan air bersih. Nah, itulah grafik persentase yang ada pada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Muhammad Haikal. Pemirsa, kita beralih ke pembahasan aset tak berwujud. Hingga akhir tahun 2024, PT Wijaya Karya Tbk masih mencatatkan nilai goodwill dalam laporan keuangannya. Goodwill ini berasal dari selisih biaya perolehan akuisisi yang dilakukan di masa lalu. Berdasarkan laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024, nilai goodwill PT Wijaya Karya tercatat sebesar 4,85 miliar rupiah, atau secara rinci sebesar 4.847.050.000 rupiah. Nilai ini berasal dari akuisisi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk yang dilakukan pada tahun 2008. Kabar baiknya, pemirsa, sepanjang tahun 2024, perusahaan tidak mencatatkan adanya kerugian penurunan nilai atau impairment atas goodwill tersebut. Hal ini mencerminkan dari nilai buku goodwill yang tetap stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen menilai unit penghasil kas terkait masih mampu memberikan manfaat ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Demikian informasi segmen ini. Saya Keti, saya menyerahkan kembali kepada rekan saya, Monica. Dipersilahkan. Selanjutnya kita membahas kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest atau NCI. Ini adalah bagian hak pemilik saham minoritas atas aset bersih entitas anak Wika. Pada akhir tahun 2024, total saldo kepentingan non-pengendali di neraca Wika tercatat cukup fantastis, yakni sebesar 3 triliun. Jika kita bedah lebih dalam, porsi NCI terbesar berasal dari pemegang saham publik di Wika Beton sebesar 1,53 triliun, diikuti oleh Wika Gedung sebesar 802 miliar dan Wika Serang Penimbang sebesar 342 miliar. Hal ini wajar terjadi karena Wika Beton dan Wika Gedung adalah perusahaan terbuka di mana sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas. Namun, terlihat adanya penurunan total NCI dari 3,8 triliun tahun 2023 menjadi 3 triliun di tahun 2024, yang salah satunya disebabkan oleh efek pelepasan entitas anak. Kembali lagi bersama saya, Keti Dea Aristar. Pemirsa,
Sepanjang tahun 2024, struktur kepemilikan entitas anak PT Karya Tbk mengalami sejumlah perubahan penting. Perubahan signifikan terjadi pada PT Wijaya Karya Realty atau Wika Realty, di mana kepemilikan Wika meningkat dari 72,51% menjadi 95,10%. Peningkatan ini terjadi sebagai dampak dari pengalihan saham PT Hotel Indonesia Property serta rekonstruksi Holding Hotel, badan usaha milik negara. Selain itu, Wika juga melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Wijaya Karya Serang Penimbang atau WSP, sehingga kepemilikannya meningkat dari 82,98% menjadi 84,17%. Namun di sisi lain, pemirsa, kepemilikan Wika pada PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur atau WTJJ justru mengalami penurunan dari 88,38% menjadi 83,78%. Penurunan ini terjadi akibat masuknya tambahan setoran modal dari mitra strategis lainnya. Saya Kathy, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, laporan akan dilanjutkan oleh rekan saya Monica. Dipersilahkan. Pemirsa, mari kita telisik sisi investatif dari transaksi pihak berelasi. Sebagai BUMN, transaksi Wika memang didominasi oleh hubungan dengan sesama entitas plat merah. Dari sisi pendapatan, penjualan kepada pihak berelasi, termasuk pemerintah dan sesama BUMN, menyumbang porsi yang sangat signifikan. Misalnya dalam pos piutang usaha, tercatat tagihan kepada pihak berelasi mencapai 854 miliar. Sementara itu, untuk tagihan bruto pemberi kerja atau proyek yang belum ditagihkan, saldo pihak berelasi mencapai angka jumbo 1,3 triliun. Tidak hanya piutang, Wika juga memiliki utang usaha kepada pihak berelasi, meskipun nilainya lebih kecil dibandingkan utang kepada pihak ketiga. Transaksi ini dinilai wajar mengingatkan model bisnis Wika yang banyak mengerjakan proyek strategis nasional dan infrastruktur pemerintah. Namun, besarnya piutang kepada pihak berelasi yang mencapai hampir 2 triliun rupiah jika digabungkan menuntut manajemen arus kas yang ekstra ketat agar operasional tidak terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itulah tadi penyampaian mengenai laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Persero Tbk versi Finansial News. Menurut kami, hal yang paling mengejutkan bagi kami adalah kondisi survival model perusahaan yang meskipun mencari kerugian operasional, Wika berhasil membukukan keuntungan jumbo secara akuntansi dari restrukturisasi pinjaman sebesar 4,49 triliun yang menjadi penyelamat konsumen laporan laba rugi tahun ini. Saya, Muhammad Haikal, pamit undur diri. Sampai jumpa di Finansial News selanjutnya.